Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tattasilul ghayat alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali kita setelah Allah wafatkan kita semalam penuh. Ruh kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, karena ketika manusia itu tertidur maka ruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada yang Allah kembalikan ruhnya kepada jasadnya, sebagian ada yang Allah tahan ruhnya, tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya sehingga dia tertidur untuk selamanya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meraih syafaatnya nanti di hari kemudian insyaallah. Semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Ayuhal muslimun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengulas sebuah tema tentang tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa, ya, di mana jiwa kita harus suci dari segala macam keburukan. Hati kita harus suci dari segala macam penyakit hati. Pikiran kita harus suci dari segala macam pikiran yang negatif. Karena sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkah wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung bagi orang-orang yang mentazkiyah dirinya, bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, bagi orang-orang yang selalu berbaik sangka di dalam kehidupannya. Di antara salah satu bentuk penyucian jiwa, ya, insyaallah pembahasan ini akan berlanjut pada setiap Ahad pekan yang kedua insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Salah satu bentuk penyucian jiwa adalah bagaimana kita membersihkan akal dan pikiran kita agar terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif. Utamanya adalah
prasangka yang buruk kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penyucian jiwa itu adalah bagaimana kita memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kondisi kehidupan kita. Ya. Apapun yang telah Allah tetapkan bagi kehidupan kita, takdir yang telah Allah tentukan bagi kehidupan kita, meski disikapi dengan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Para ulama tafsir menjelaskan di antara makna wa ahsinu, berbuat baik di dalam ayat ini adalah wa ahsinu dhannakum bi rabbikum, berprasangka baiklah kepada Tuhan kalian, ya. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya 3 hari menjelang beliau wafat, agar dalam kondisi apapun kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di saat kita menghadapi ajal sekalipun harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan kepada para sahabat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah sekali-kali seseorang di antaramu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan bahagia hidupnya, dia akan tenang hidupnya, dia tidak akan pernah kecewa hidupnya. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang husna, yang baik. Orang yang berbaik sangka kepada Allah artinya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Allah adalah zat yang Maha memberi rizki. Ini diantara salah satu nama Allah yang baik, sehingga dia tidak pernah khawatir dan tidak pernah risau terhadap urusan rizki. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, dia meyakini bahwa Allah adalah Al-Ghaffar. Allah adalah zat yang Maha Pengampun, sehingga dia tidak pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia melakukan dosa, dia kembali kepada Allah dengan taubatnya, dia kembali kepada Allah dengan istighfarnya, dan dia yakin bahwa Allah Maha menerima taubat hambanya. Kenapa Allah memiliki nama Ghaffar? Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mujibud doa. Allah adalah zat yang Maha mengabulkan doa hamba-hambanya, sehingga di saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan hati yang yakin sepenuhnya bahwa doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa kepada Allah, orang yang memohon kepada Allah dalam keadaan hatinya tidak yakin bahwa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpesan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dalam keadaan hatimu yakin bahwa Allah akan mengijabah doamu. Innallaha la yaqbalu du'a ahadikum min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah tidak akan menerima doa seseorang yang datang dari hati yang ragu dan tidak yakin bahwa doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini
bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik setiap kejadian yang menimpa hambanya. Bahkan di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, maka hamba Allah yang beriman sepenuhnya kepada Allah, yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa di balik musibah dan ujian itu terdapat hikmah yang besar. Ini diantara makna kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan apapun. Ya. Kita mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat inilah yang dapat mensucikan jiwa kita sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, jiwa kita menjadi jiwa yang bahagia, tidak pernah risau, tidak pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keadaan kita di mana kita mesti selalu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan ada 5 keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami keadaan-keadaan ini, maka husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar dibandingkan dengan keadaan-keadaan yang lainnya. Ya. Keadaan yang pertama di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita bertaubat kepada Allah. Ya. Keadaan yang kedua yaitu di saat kita sedang menghadapi musibah. Keadaan yang ketiga di saat kita mencari rizki. Keadaan yang keempat di saat kita berdoa kepada Allah. Keadaan yang kelima di saat kita menghadapi ajal kita. Para ulama menyebutkan ini di antara 5 keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnuzan kita kepada Allah. Ya. Meskipun di dalam keadaan apapun, di dalam setiap keadaan hidup kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mengalami 5 keadaan ini, maka kita perlu meningkatkan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah di saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat hambanya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ghaffar. Ya. Ghaffar itu artinya maha pengampun. Maha itu artinya selalu. Jadi Allah itu tidak hanya Ghafir. Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah itu Ghafiriz dzambi wa qabilit taub, zat yang mengampuni dosa. Tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu tidak hanya mengampuni sekali 2 kali dosa hambanya, tetapi Allah selalu mengampuni setiap kali hambanya berbuat dosa dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Ghaffar. Allah juga memiliki nama Ghafur. Ghafur itu artinya selalu mengampuni dosa hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Innallaha kana ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah di dalam surat Nuh ayat yang ke-10. Beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena sungguh Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa. Ghaffar artinya apa? Seberapa besar pun dosa yang kita kerjakan kepada Allah, seberapa sering pun kita mengulangi dosa yang sama di dalam kehidupan kita, maka Allah ingin agar kita selalu kembali kepada Allah, karena Allah akan selalu membuka pintu taubat untuk hambanya.
Bahkan ada orang yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu yang telah membunuh 100 orang. Ini kejahatan yang luar biasa. Membunuh 1 orang saja itu sudah luar biasa kejahatannya. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang membunuh 1 orang sama dengan membunuh semua orang. Siapa yang menyelamatkan nyawa 1 orang maka sama dengan menyelamatkan nyawa semua orang. 100 orang dia bunuh. Ya. Di dunia saja, di dalam hukum positif, orang kalau membunuh 1 orang itu hukumannya minimal 15 tahun penjara. Kalau pembunuhan berencana hukumannya seumur hidup atau maksimal hukuman mati. 100 orang dia bunuh. Dia bunuh 99 orang, lalu dia datang untuk bertanya kepada ahli ibadah. Dia datang kepada seorang rahib. Rahib itu artinya pendeta. Pendetanya Nasrani. Dia ahli ibadah. Bahkan dia bersemedi di tempat ibadahnya. Namun dia minim ilmu. Lalu orang itu datang bertanya kepada orang yang ahli ibadah itu. Lalu bertanya, apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat kepada Allah setelah saya membunuh 99 orang? Nah, orang itu kaget. Orang ini rupanya telah membunuh 99 orang. Luar biasa kejahatannya. Sehingga ahli ibadah itu berkesimpulan bahwa tidak ada lagi kesempatan baginya untuk kembali kepada Allah, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Sehingga dia mengatakan tidak ada lagi pintu taubat untukmu, karena telah membunuh 99 orang. Akhirnya karena amarah, orang ini bunuh ahli ibadah. Lengkaplah 100 orang yang dia bunuh. Maka hati-hati kalau kita salah di dalam menjawab pertanyaan. Orang bertanya, masih adakah kesempatan untuk bertaubat kepada Allah? Dia salah di dalam menjawab pertanyaan itu. Dia mengatakan tidak ada lagi kesempatanmu untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmunya. Hanya ibadah saja, hanya semedi saja. Risikonya apa? Akhirnya dia terbunuh pula. Lengkap sudah 100 orang yang dia bunuh. Lalu kemudian dia datang kepada seorang alim, seorang ahli ilmu dan juga ahli ibadah dari kaum muslimin. Ya, dia datang, mungkin kalau hari ini dia datang kepada kiai, dia datang kepada seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim ulama. Dia bertanya, saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian ahli ilmu itu mengatakan, tidak ada satupun yang menjadi penghalang antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat hambanya. Dan Allah akan selalu menerima taubat hambanya. Sebesar apapun dosa yang dikerjakan oleh hambanya, meski orang ini telah membunuh 100 orang, maka selalu ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau Anda ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya adalah hijrah. Hijrah, meninggalkan tempat tinggal semula menuju tempat tinggal yang baru. Intalik ila ardin kada wa kada fa inna biha unasa ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Syaratnya engkau harus datang ke sebuah tempat, engkau harus datang ke sebuah negeri di mana tempat itu di dalamnya adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah dengan mereka, bersama dengan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka agar kita istiqamah setelah kita hijrah, itu harus mencari lingkungan yang kondusif. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Jangan pernah kembali ke tempatmu semula, karena di situ adalah sumber kriminalitas di sana. Di sana adalah sumber kejahatan. Di sana orang bunuh orang sudah biasa, orang zina sudah biasa, orang mabuk-mabukan sudah biasa. Jangan kembali ke tempatmu semula jika kamu ingin menjadi lebih baik dalam hidupmu. Jika kamu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cari tempat tinggal yang lebih baik. Cari lingkungan yang baik. Kemudian orang ini bertekad benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya, dari dosanya, lalu dia tinggalkan negerinya menuju negeri yang baru, menuju tempat tinggal yang baru, sebagaimana yang diarahkan oleh ulama tadi. Dia berjalan menuju tempat yang baru. Belum sampai di tempat yang dituju, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia wafat. Allah cabut nyawanya. Belum sampai di tempat yang dituju, masih di pertengahan jalan, maka dia meninggal dunia. Apa yang terjadi setelah itu? Fakhtalafat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Datang dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Keduanya berselisih. Kata malaikat rahmat, saya berhak membawa orang ini karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak untuk mendapatkan surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat azab tidak terima. Malaikat azab mengatakan, saya yang lebih berhak membawa orang ini. Kenapa? Innahu lam ya'mal khairan qattun. Karena dia belum berbuat baik sedikit pun. Dia baru berniat untuk bertaubat, namun belum sampai di tempat yang dituju. Dia belum berbuat baik sedikit pun. Maka saya berhak untuk membawanya agar dia memperoleh azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah membunuh 100 orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat lagi sebagai hakim. Hakim itu artinya orang yang menengahi, orang yang memutuskan dengan bijaksana, orang yang adil. Maka kalau hakim itu kan bahasa Arab. Kalau hakim itu tidak adil, berarti bukan hakim dia. Kemudian malaikat itu mengatakan, begini saja, daripada kalian berselisih, maka ukur jarak di antara keduanya. Qayisu ma bainal aradaini fa ila ayatihi ma kana adna fa huwa lahu. Kata malaikat itu, kalian berdua ukur jarak yang telah ditempuh oleh orang ini dan jarak yang akan dituju. Mana di antara keduanya yang lebih dekat, maka dia berhak untuk membawanya. Ya. Tadi dia dari Bekasi, dari Cikarang misalnya. Jadi tempat tinggalnya itu di Cikarang. Disuruh hijrah ke Harapan Jaya, Pak. Kalau kamu ingin baik, tinggalkan Cikarang, ya. Tinggalkan Gabus gitu, Pak. Menuju Harapan Jaya. Karena di Harapan Jaya itu adalah terdapat orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sana. Nah, dalam perjalanannya dia sudah sampai di pertengahan jalan. Dia sudah sampai di depan stasiun Bekasi. Ya. Dari Cikarang menuju Harapan Jaya, baru depan stasiun Bekasi dia sudah wafat. Maka malaikat azab mengatakan, saya berhak membawa orang ini. Dia belum sampai Harapan Jaya. Kemudian malaikat itu mengatakan, ukur saja jarak di antara keduanya. Kalau dia masih lebih dekat ke tempatnya semula, lebih dekat ke Cikarang, maka malaikat azab berhak untuk membawanya.
Tapi kalau dia lebih dekat kepada tempat yang akan dia tuju untuk beribadah kepada Allah, lebih dekat dia ke harapan jaya, maka malaikat rahmat berhak untuk membawanya. Lalu diukur jarak keduanya. Stasiun Bekasi Cikarang, stasiun Bekasi Harapan Jaya lebih dekat mana, Pak? Harapan Jaya. Ternyata dia lebih dekat ke tempat yang dituju. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, jarak antara keduanya itu lebih dekat ke tempat yang dituju. Jaraknya berapa? 1 jengkal lebih dekat. 1 jengkal, Pak. Dia lebih dekat 1 jengkal kepada arah yang dituju dibandingkan dengan tempat yang sudah dia tinggalkan. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka kemudian orang ini dibawa oleh malaikat rahmat. Dia mendapatkan ampunan Allah dan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Belum berbuat baik, belum sholat dia, belum puasa dia. Orang dulu juga ada syariat salat, ada syariat puasa, meskipun berbeda dengan salat dan puasa kita. Belum berbuat baik sedikit pun, belum sedekah dia, belum berzikir dia, belum berbuat baik. Baru berniat untuk bertaubat kepada Allah, bahkan belum sampai di tempat yang ditujunya, Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan ampunannya kepadanya. Kenapa? Ghaffar. Allah itu Maha mengampuni dosa hambanya. Sehingga Allah tidak ingin hambanya itu berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah sebesar apapun dosa yang dia kerjakan. Makanya syaitan itu berupaya untuk menghalangi manusia untuk bertaubat kepada Allah. Setan itu membisikkan ke telinga manusia agar dia enggan untuk bertaubat kepada Allah. Nah, kan sudah besar dosamu, sudah banyak dosamu, engkau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan jauh darimu. Allah tidak akan menerima taubatmu. Allah tidak akan memberikan rahmat dan ampunannya kepadamu. Kenapa? Karena sungguh telah banyak dosa yang kamu perbuat. Bisikan syaitan yang menginginkan manusia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Maka Allah memberikan kabar gembira yang besar kepada hambanya yang berbuat dosa di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas dia. Jadi bukan sekali dua kali melakukan dosa, tapi sering kali melakukan dosa sampai melampaui batas dosanya. Tiada hari tanpa berdosa. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berbuat dosa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Ya. Raih rahmat Allah, raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, lalu ikuti dengan berbuat baik setelah itu. Jangan terus bergelibang dalam perbuatan dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah memiliki dua nama yang indah. Al-Ghafur, Allah itu Maha pengampun. Setelah Allah mengampuni dosa hambanya, Ar-Rahim, Allah mencurahkan sifatnya yang lain yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena Allah mengasihi dan menyayangi orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat 2 ayat 222. Karena Allah itu cinta orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pesimis dengan besarnya dosa yang kita kerjakan. Maka di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah menceritakan tentang keadaan hambanya yang berbuat dosa. Aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku berbuat dosa kepadaku, kata Allah. Ya. Tapi dia tahu bahwa aku adalah zat yang maha mengampuni dosanya. Dia berbuat dosa, tapi dia yakin dan dia tahu bahwa aku adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya. Wa ya'khudhu bidzam, dan dia tahu bahwa aku adalah zat yang akan menghukum siapapun yang tidak bertaubat dari dosanya. Faqala rabbighfirli dzambi, lalu kemudian setelah itu dia angkat tangannya, dia memohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku. Dia bertaubat, Pak. Maka aku ampuni dia, kata Allah. Setelah dia bertaubat dari dosanya dan Allah ampuni dosanya, maka kemudian dia mengulangi perbuatan dosanya. Kata Allah, "Tsumma 'ada fa'adznaba." Kemudian dia kembali berbuat dosa, bahkan dosa yang sama. Tadi dia senangnya gibahin orang. Setelah dia sadar dengan kesalahannya, dia yakin bahwa Allah maha mengampuni dosa hambanya, dia bertaubat kepada Allah, tidak akan gibah lagi. Dia berjanji kepada Allah, Allah tidak akan melakukan dosa itu lagi. Karena orang yang bertaubat itu artinya dia berjanji untuk tidak mengulangi. Kan syarat diterimanya taubat itu ada tiga. Semua syarat ini harus terpenuhi. Satu saja di antara tiga syarat ini tidak terpenuhi, di saat kita bertaubat kepada Allah, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya adalah ayyukli'a anil ma'siyah. Hendaklah dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Jadi kalau orang yang bertaubat, dia tinggalkan dosanya. Bukan taubat namanya jika dia masih doyan dengan perbuatan dosanya. Yang kedua syarat taubat itu adalah ayyandama ala fi'liha. Ada penyesalan di dalam hatinya terhadap perbuatan dosa yang dia kerjakan di masa lalu. Karena inti daripada taubat itu adalah menyesali. Kemudian yang ketiga, ayya'azima alla ya'uda ilaiha abada. Ada azam, ada tekad, ada niat yang kuat di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama di masa yang akan datang. Kalau orang bertaubat tapi dia sudah niatkan bahwa suatu saat nanti akan mengulangi dosa itu, maka itu bukan taubat nasuha namanya. Tidak diterima taubat. Ada tekad dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kondisi orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia bertaubat dari dosanya, dia kembali melakukan perbuatan dosa yang sama? Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Tapi dia tahu bahwa Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya. Dan kalau dia tidak bertaubat, Allah akan menghukumnya. Sehingga dia kembali bertaubat kepada Allah dari dosa yang sama untuk yang kedua kalinya. Maka Allah ampuni dia untuk yang kedua kalinya. Setelah dua kali bertaubat, dua kali menyesal, dua kali berjanji, ternyata diulang lagi yang ketiga kalinya. Summa 'ada fa'adznaba, kata Allah, kemudian dia kembali mengulangi perbuatan dosa yang sama untuk yang kesekian kalinya. Tapi dia masih yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hambanya. Dia kembali bertaubat dengan taubatan nasuha. Udah 3 kali nih Pak, diulang. 3 kali berjanji, 3 kali diingkari, 3 kali diulangi. Yang pertama Allah ampuni dia, yang kedua Allah ampuni dia, yang ketiga diampuni tidak Pak?
Diampuni tidak? Diampuni. Diampuni. Terus demikian, maka Allah Subhanahu wa taala terus mengampuni dosa hambanya. Sampai di penghujung hadis itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Waf'al ma syi'ta faqad ghafartu laka." Wahai hambaku, silahkan engkau berbuat dosa sesuka hatimu, aku pasti akan mengampunimu. Selama kita bertaubat dengan taubatan nasuha setelah kita berbuat dosa. Kan dia sudah berjanji tapi dia mengulangi lagi. Dia janji, dia yang mengingkari. Ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Dia sudah berjanji, taubat itu kan berjanji tidak mengulangi, tapi nyatanya dia kembali mengulangi perbuatan dosa. Apakah dia tidak serius dengan taubatnya? Dia serius dengan taubatnya. Tapi kenapa dia mengulangi perbuatan itu? Itulah manusia. Mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Padahal sudah berjanji, berbuat dosa lagi, terjerumus lagi. Maka apa yang terjadi jika demikian? Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Saya kan sudah 2 kali bertaubat, jangan-jangan yang ketiga Allah tidak ampuni lagi dosa saya. Ini bisikan syaitan agar kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Jadi kalau dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Karena Allah cinta orang-orang yang bertaubat. Berbeda jika orang dari awal dia sudah berniat untuk mengulangi perbuatan itu. Taubat aja dululah, nanti kerjain lagi. Nah itu nggak boleh. Dia memang sudah niatkan itu. Jadi ada azam, ada niat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu di masa yang akan datang. Kalaupun terulang kembali karena ketidaksengajaan kita sebagai manusia, maka teruslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan la ubali. Aku tidak peduli dengan besarnya dosa yang dikerjakan oleh manusia, aku pasti akan mengampuninya. Ghaffar. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, kita semua manusia, lau balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani wa rajautani ghafartu laka wala ubali." Kalau engkau punya dosa, kalau engkau punya kesalahan, dosamu itu sampai setinggi awan di langit. Dosa kita setinggi awan di langit, penuh bumi ini dengan dosa kita. Thumma astaghfartani, kemudian engkau datang untuk beristighfar kepada Allah, untuk beristighfar kepadaku, kata Allah, warajautani, dan engkau mengharapkan ampunanku, ghafartu laka, aku akan berikan ampunanku untukmu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Selama kita benar di dalam taubat kita. Kenapa? Karena orang yang paling baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang paling baik adalah orang yang mengakui kesalahannya, karena tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, hatta Nabi dan Rasul. Orang yang terbaik adalah orang yang menyadari kesalahannya lalu dia segera bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang bertaubat setelah dia berbuat salah. Karena dia yakin Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Seringkali kita mengulangi perbuatan dosa lalu kembali beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah akan selalu mengampuni dosa hambanya. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluknya. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, lalu kita datang meminta maaf kepadanya, seraya kita berjanji bahwa tidak akan mengulangi kesalahan itu, maka kita akan dimaafkan oleh orang itu.
Karena kita sudah berjanji tidak melakukannya lagi. Kita fitnah orang misalnya, kita udah fitnah dia, ternyata fitnah kita tidak terbukti. Kita datang kepada orang yang kita fitnah, lalu kita minta maaf, dimaafkan kita, karena kita berjanji tidak akan memfitnah dia lagi. Sudah dimaafkan, 2 hari kemudian kita fitnah lagi dia, fitnah lagi dia. Kita datang kepada dia untuk memohon maaf yang kedua kalinya, karena kembali memfitnah dia, padahal tadi kita sudah berjanji Pak tidak mengulangi. Datang lagi untuk yang kedua kalinya meminta maaf, mungkin masih terbuka hatinya untuk memaafkan kita Pak, meskipun dia sudah berjanji tadinya. Kemudian setelah datang yang kedua kalinya berjanji lagi untuk tidak mengulangi kesalahan itu. 3 hari kemudian kita fitnah lagi dia untuk yang ketiga kalinya. Kita datang lagi meminta maaf kepada orang yang sama yang ketiga kalinya, mungkin mulai berat hatinya untuk memaafkan kita. Kenapa? Dia sudah berjanji tidak fitnah lagi, ternyata fitnah lagi, fitnah lagi. Itu saja kerjaannya. 3 kali Pak. Masih dimaafkan nggak Pak? Mungkin mulai berat hatinya untuk memaafkan, karena keterlaluan orang ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, sesering apapun kita mengulangi kesalahan dan kita memohon maaf yang setulusnya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa hambanya. Apalagi sifat manusia itu lebih cenderung mengingat kesalahan daripada kebaikannya. Satu kali kita melakukan kesalahan, maka seolah-olah kita tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Akan dilupakan seluruh kebaikan kita itu karena lantaran satu kesalahan yang kita perbuat. Apalagi umumnya kalau kita berbuat salah kepada istri. Hati-hati Pak, jangan sampai kita berbuat salah kepada istri. Kata Nabi SAW, di antara sifat yang melekat kepada seorang perempuan, ya, kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, thumma ra'at minka syai'a, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun." Kalau engkau para suami itu berbuat baik kepada istrimu selama 1 tahun penuh, jadi 1 tahun selama 2023 itu berbuat baik setiap hari tanpa cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Summa ra'at minka syai'a, kemudian sekali engkau berbuat salah. Di awal 2024 mungkin tiba-tiba kita berbuat salah kepada istri kita, padahal selama 2023, selama 1 tahun itu kita berbuat baik terus. Tapi tiba-tiba kita sekali terjatuh dalam kesalahan. Nggak tahu entah apa salahnya. Mungkin kesalahannya tidak bisa dimaafkan. Nggak tahu apa salahnya sama istri. Mungkin salah ucap, atau salah bawa orang, bawa madu ke rumah. Ya. Madu bima Pak, madu bima, madu minuman, madu bima, bukan madu yang lain ya. Madu cair, bukan madu padat Pak. Karena di rumah saya jual madu bima ya. Entah apalah kesalahan yang dia perbuat, maka apa kata Nabi SAW? Qalat, maka wanita itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun, sungguh aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan dalam dirimu. Hanya karena satu kesalahan hilang setahun kebaikan yang kita kerjakan, tidak dianggap. Tapi itu tidak termasuk yang di sini. Yang dikecualikan ibu-ibu di sini enggak. Ya. Kan sudah ngaji kita, insya Allah. Kalau sudah ngaji enggak begitu. Jadi bukan ibu-ibu di sini, di sana, di Israel sana. Ibu-ibu di Israel. Kalau di sini insya Allah enggak.
Itulah karakter manusia, itulah tabiat manusia. Cenderung melupakan kebaikan orang lain hanya karena satu kesalahan yang menutupinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala akan melupakan dan akan menghapus seluruh kesalahan kita hanya karena kita datang dengan satu kebaikan, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaffar, Allah itu Maha mengampuni dosa hamba. Bahkan kalau kita memiliki dosa setinggi awan di langit, selama kita beristighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Kemudian Allah lanjutkan hadisnya, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ini luar biasa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau engkau datang menemuiku, kalau engkau datang berjumpa denganku, kata Allah, artinya datang ajal kita, datang waktunya kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wafat kita bi qurabil ardi khataya, dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a, selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Dosa kita sepenuh bumi, selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Apa kata Allah? Maka aku akan datang menemuimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Innallaha wasi'ul maghfirah. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah itu maha luas ampunannya. Sepenuh bumi dosa yang kita bawa mati, selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, maka Allah akan mencurahkan kepada kita sepenuh bumi ampunannya. Sungguh Allah maha baik kepada hambanya. Begitu banyak kebaikan yang telah Allah curahkan bagi kehidupan kita, maka selayaknya kita mesti berbuat baik dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kemudian ada catatan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, di antara tanda orang yang lemah akalnya, ya, di antara tanda orang yang jahil, orang yang bodoh, kata beliau, adalah orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya, namun dia jadikan itu sebagai alasan untuk terus berbuat dosa. Dia tahu bahwa Allah adalah zat yang maha mengampuni hambanya, Ghaffar, tapi itu dia jadikan sebagai legitimasi untuk terus berbuat dosa. Itu orang jahil, orang yang lemah akalnya, orang yang tidak sehat akalnya. Kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni dosa, jangan terus bergelimang di dalam perbuatan dosa. Itu bukan berbaik sangka namanya, karena Allah akan mengampuni dosaku. Itu bukan husnudzon namanya. Maka beliau mengatakan ada perbedaan antara orang yang berhusnudzon dan orang yang tertipu dengan akal fikirannya. Jadi orang yang berhusnudzon itu adalah orang yang meyakini bahwa Allah maha mengampuni dosa hambanya, lalu dia memperbaiki dirinya setelah itu. Kalau dia meyakini Allah maha mengampuni dosa dan dia jadikan itu sebagai alasan untuk terus berbuat dosa, toh Allah kan maha pengampun, maka dia orang yang tertipu oleh akalnya. Namanya magrur, orang yang tertipu dia. Jadi kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, maka laksanakan ketentuan di dalam bertaubat kepada Allah. Tinggalkan perbuatan dosa, sesali perbuatan dosa, dan janjilah dengan tekad yang kuat, dengan niat yang ikhlas untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu di masa yang akan datang. Itu orang yang bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memiliki nama yang indah, Ghaffar. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan adalah kita enggan untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala
mengampuni seluruh dosa. Maka dalam keadaan kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat hambanya. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang tidak bertaubat dari dosanya. Kalau kita terus berada di dalam perbuatan yang sama, perbuatan dosa yang sama, kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghukum kita. Dan ajal manusia itu tidak menunggu waktu taubatnya. Ajal kita datang dengan tiba-tiba, tidak menunggu waktu taubat kita. Kita tidak tahu kapan ajal kita, kapan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa dosa. Celaka kita nanti di hari kemudian. Jangan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sementara kita belum sempat bertaubat dari dosa kita. Dosa itulah yang akan memberatkan timbangan kita, timbangan keburukan kita nanti di yaumul mizan. Akan memberatkan hisab kita nanti di yaumul mahsyar, akan memberatkan azab kita nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh yakin, boleh optimis, boleh berbaik sangka dengan sifat ghafarnya Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi yang lain kita harus memiliki pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, maha dahsyat siksaannya, maha berat azabnya. Karena orang yang beriman itu kalau dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua sama. Orang yang beriman itu memasuki surga Allah dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun Allah berjanji Allah akan memberikan ampunannya sepenuh bumi, ketika kita wafat dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga itu dengan cara yang berbeda-beda. Karena orang yang beriman itu masuk surga dengan 3 cara. Nanti silakan dibuka di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 32 dan seterusnya. Surat Fatir surat 35 ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang beriman itu ada 3 tingkatannya, ada 3 tipologinya. Yang pertama, zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi itu artinya orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap diri sendiri itu artinya berbuat dosa. Orang beriman tapi ahli maksiat, suka berbuat dosa, suka bohong, suka korupsi, suka ninggalin sholat, jarang ngaji, suka menghina orang, suka gibah, suka fitnah, hasad, iri, dengki, dan seterusnya. Ya. Tapi dia masih memiliki iman dalam hatinya, dia tidak pernah berbuat syirik. Jadi orang beriman ahli maksiat, doyan maksiat dia. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Pertengahan itu adalah orang yang seimbang. Dia beribadah kepada Allah tapi kadang-kadang juga berbuat dosa. Orang yang pertengahan itu dia yang selalu menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Tapi dia tidak serius di dalam mengerjakan yang sunnah dan tidak serius di dalam meninggalkan yang makruh. Tapi yang wajib-wajib dia kerjakan, yang haram-haram dia tinggalkan. Kita berada pada tingkatan ini saja itu sudah luar biasa.
Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan, orang yang berlomba-lomba di atas amal saleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bisa berbuat baik karena izin Allah, bukan karena kemampuan dirinya. Nah, yang pertama zalimun li nafsih, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqum bil khairat. Mana yang masuk surga? Semuanya masuk surga. Karena pada ayat yang berikutnya Allah menyebutkan jannatu adni yadkhulunaha. Mereka semua ketiga-tiganya akan masuk ke dalam surga atas izin Allah. Dan Allah menyebut surga itu dengan kalimat jannat, jamak. Kenapa? Karena surga itu tingkatannya banyak. Surganya sabiqum bil khairat berbeda dengan surganya muqtasid, berbeda dengan surganya zalimun li nafsi. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sabiqum bil khairat, orang yang paling tinggi tingkat keimanannya, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Nah, orang yang pertengahan, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, faulaika yuhasabuna hisaban yasira. Tapi tidak tanpa hisab, dia melalui hisab. Tapi hisabnya mudah, hisabnya ringan. Setelah dihisab dengan mudah, lalu dia masuk surga. Nah, yang ketiga, orang yang paling rendah tingkat keimanannya, zalimun li nafsih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faulaika alladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Mereka itulah orang yang dihisab dengan hisab yang berat di padang mahsyar. Setelah dihisab, amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Maka sebelum masuk surga, dia dimasukkan dulu ke dalam neraka dalam waktu yang lama. Sehari di surga, sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, kita berharap di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bersih dari dosa. Kita tidak membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun pada akhirnya memang kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka segera bertaubat dari dosa-dosa kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan selalu membuka pintu taubatnya untuk hambanya selama nafas belum berada di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Karena kalau nafas sudah berada di tenggorokan, Allah tidak akan menerima taubat hambanya. Fir'aun itu di penghujung hayatnya bertaubat, Pak. Tapi taubatnya ketika nafas sudah ada di tenggorokannya. Sehingga taubatnya tidak diterima. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi dia ucapkan itu di saat dia tenggelam, di saat nafasnya sudah ada di tenggorokannya. Tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat besar, diawali dengan matahari yang terbit dari arah barat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'u syamsu min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Sebelum itu terjadi dan sebelum ajal datang kepada kita, Allah akan selalu membuka pintu taubat untuk hambanya. Ya. Maka jangan berat hati, jangan berat langkah untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah dari perbuatan dosa. Dan tinggalkan dosa itu, sesali perbuatan dosa, berjanjilah untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa itu di masa yang akan datang. Jadi ini kondisi yang pertama di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan selalu mengampuni dosa hamba-hambanya asalkan kita ikhlas di dalam bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Masih ada 4 keadaan lagi ya, masing-masing nanti akan kita tuntaskan. Satu keadaan kita akan selesaikan dalam satu pertemuan insyaallah. Nanti pada kesempatan yang berikutnya kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu berbaik sangka kepada Allah di saat kita sedang diuji dengan musibah ya.
Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk berbuat baik, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memohon ampun dari segala dosa dan kesalahan kita, dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, sehingga di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bersih tanpa dosa dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Baiklah Bapak Ibu semua, itulah tadi penyampaian dari Al-Ustaz Didi Miftahuddin tentang materi tazkiyatun nafs, penyucian diri. Baik, bagi yang mau bertanya dipersilakan. 1, 2, 3. Sudah ada 3 penanya dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Asyam disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dalam kaitannya dengan itu kami ingin menanyakan, Pak, sehubungan kehidupan sehari-hari, bagaimana langkah-langkah yang harus kita laksanakan untuk mensucikan jiwa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz singgung ada tiga syarat doa dikabulkan. Yang pertama meninggalkan, yang kedua menyesal, dan yang ketiga tidak mengulanginya lagi. Yang menjadi pertanyaan, waktu dan dalam keadaan apa doa kita dikabulkan? Demikian, syukran. Satu lagi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya Pak Ustaz. Saya ini orang awam Ustaz, tidak tahu soal agama belum dalam, saya orang umum. Terima kasih. Yang pertama, itu teman-teman saya dulu Pak Ustaz, karena saya nasihati, nggak pernah sholat, sering buat jahat ke tempat-tempat yang nggak benar. Saya nasihati, kapan kamu berubahnya nih, atau sholatnya, atau kembali ke jalan Allah? Apa jawabnya Pak Ustaz? Kamu ya belum tentu masuk surga. Apakah kamu sudah tahu masuk surga? Kan Allah menentukan. Saya nggak bisa jawab Ustaz. Dong, mohon penjelasan Ustaz. Yang kedua, orang yang sering tidak amanah berarti tergolong munafik. Artinya enggak sesuai dengan janjinya, dia enggak mesti janji, enggak melaksanakan janjinya, kan ada munafik. Kata Pak Ustaz, orang yang munafik itu neraka jahanam, neraka awal sanksinya. Sekarang apa yang menurut Pak Ustaz? Tobat itu tidak ada batasnya, terjadi kalau sudah meninggal dunia. Bisa tobat masuk surga. Ini kaitannya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pertama tentang bagaimana kita melakukan penyucian jiwa terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tentu saja kita mesti menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang salah dan keliru. Dan perbuatan yang keliru itu adalah mencakup amal lahiriah dan amal batiniah. Maka tahapan di dalam melakukan penyucian jiwa dimulai dari dalam hati kita, karena hati itu adalah raja. Hati itu adalah pemimpin yang bisa memberikan instruksi kepada seluruh anggota badan.
Apa yang kita kerjakan dengan anggota badan kita, apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dikerjakan oleh tangan, dilangkahkan oleh kaki kita, semuanya atas perintah dari dalam hati kita. Karena hati itu adalah raja, sementara prajuritnya adalah seluruh anggota badan kita. Raja yang memerintahkan, ya. Maka tazkiyatun nufus itu membersihkan jiwa dimulai dari bagaimana kita membersihkan hati kita. Karena kalau hati bersih maka seluruhnya akan bersih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, wa hiya al-qalbu." Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia, di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Mudghah, ya. Segumpal daging atau bisa diartikan segumpal darah. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Apa itu? Al-qalbu, yaitu kalbu. Dan kalbu itu memiliki sifat suka berubah, ya, fluktuatif. Hati manusia itu suka berubah. Kadang imannya lagi naik, kadang imannya juga turun. Kadang senang, kadang sedih. Kadang bahagia, kadang sengsara, ya. Itu perasaan hati manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa kepada kita agar kita diberikan ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atika. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Kenapa? Karena hati manusia itu mudah terbolak-balik. Namanya qalbu. Qalbu itu dari kata qalaba yaqlibu. Qalbun. Qalbun itu artinya apa? Sesuatu yang mudah terbolak-balik, sesuatu yang mudah berubah. Karena hati manusia itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Baina usbu'air rahman, berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan bolak-balikkan hati manusia itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita memohon kepada pemilik hati manusia yaitu Allah agar diberikan ketetapan hati kita agar tetap istiqomah berada di atas agama Allah, di atas kebaikan dan dihindarkan dari keburukan. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang maha mengarahkan hati manusia, sarrif qalbi ila ta'atika, arahkan hatiku untuk selalu berada di atas jalan kebaikan. Jadi asasnya di dalam melakukan penyucian jiwa mulai dari menyucikan hati dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan sekecil apapun dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan kepada Allah ataupun kesalahan yang menyangkut hak-hak orang lain, ya. Ini diantara cara kita di dalam melakukan tazkiyatun nafas. Bersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif, bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Hilangkan hasad, hilangkan dengki, hilangkan riya, berusaha untuk ikhlas di dalam segala macam ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan. Melangkah di atas muka bumi ini dengan tawadhu, hauna, dengan perasaan rendah hati, hindari perbuatan sombong, hindari sifat-sifat yang dapat mendatangkan kotoran di dalam hati kita. Sebab kalau hati kita sudah terkunci mati, maka sulit untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang dapat menyucikan hati agar hati kita menjadi tenang, yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka akan tenang hati kita. Dan zikrullah, zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi hindari sifat-sifat yang dapat mendatangkan penyakit di dalam hati kita agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita, ya. Kalau hati sudah bersih, maka anggota badan yang lainnya insya Allah akan ikut terarahkan kepada jalan yang baik, sehingga lisannya terjaga dari mengumpat, lisannya terjaga dari mencaci maki, lisannya terjaga dari ghibah dan fitnah, matanya terjaga dari pandangan yang haram,
telinganya terjaga dari mendengarkan sesuatu yang tidak berguna, langkahnya terjaga untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, demikian pula seterusnya. Jadi hati yang baik akan mengarahkan anggota badan kita, seluruh tubuh kita terhadap perkara-perkara yang baik, sehingga dia hanya berusaha mencari yang halal di dalam hidupnya dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi dimulai dari membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati yang dapat mengotori hati kita, ya. Kemudian yang berikutnya tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat. Jadi syarat taubat itu ada 3 tadi. Yang pertama meninggalkan, yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji. Itu jika dosa yang kita kerjakan hanya antara kita dengan Allah, hanya terkait dengan hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan. Contohnya kita tinggalkan salat, kita tidak baca Quran, ya. Kemudian hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar, kita tidak tunaikan. Maka syaratnya ada 3. Berbeda jika dosa dan kesalahan itu kita kerjakan di mana dosa dan kesalahan itu terkait dengan hakun adamiyun, terkait dengan hak-hak sesama manusia. Kalau kita meninggalkan salat itu hanya dosa antara kita dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi kalau kita melakukan dosa yang melanggar hak-hak orang lain, seperti kita ghibah, itu kan ada orang lain yang menjadi korban. Kita fitnah, ada orang lain yang terfitnah. Kita memukul orang lain, kita mengambil hartanya, kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka syarat taubatnya tidak cukup dengan 3 itu. Ditambah 1 syarat lagi, ayyastahillahu minhu, yaitu meminta direlakan, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, ya. Maka berat konsekuensinya jika kita berbuat salah yang menyangkut perkara dan hak orang lain yang kita ambil. Kenapa? Karena syarat taubatnya akan lebih berat. Kita harus meminta maaf, ya, kalau dimaafkan, kalau tidak. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa, kata Allah, pastilah dia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini kalau orang berbuat salah, orang minta maaf, maafkan, ya. Kalau kita ghibah orang lain, kita harus datang untuk meminta maaf. Kalau kita pernah memfitnahnya, kita datang untuk meminta maaf. Kalau dimaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, berat hukumannya, berat resiko dan konsekuensinya. Kalau orangnya masih hidup, ya. Kalau orangnya sudah tidak ada, kalau orangnya sudah tidak tahu kemana dia, kita pernah mengambil uangnya, kita pernah utang kepadanya, tapi kita enggan untuk membayarnya, padahal kita mampu, dan kita nggak tahu siapa orang itu, kita nggak tahu kemana dia sekarang. Nah, itu berat konsekuensinya. Jadi ada tambahan syarat yang lain. Nah, kapan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap selesai berbuat dosa, kapan saja. Yang ada waktu mungkin bisa dengan sholat, namanya sholat taubat. Sholat taubat bisa kapan saja, seperti sholat sunnah biasa. Lalu setelah itu dia memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu diawali dengan beristighfar kepada Allah. Jadi setiap saat kapanpun kita berbuat dosa, maka di saat itulah kita beristighfar kepada Allah. Jangan menunda dan jangan menunggu, karena ajal tidak menunggu taubat kita, ajal tidak menunggu istighfar kita. Jadi kapan kita berbuat salah dan kita sadari kesalahan itu, maka segeralah kita memohon ampun kepada Allah. Kalau kita berbuat salah kepada istri, segera mohon ampun kepada istri. Kalau kita berbuat salah kepada suami, mohon ampun kepada suami. Berbuat salah kepada tetangga, mohon maaf kepada tetangga. Segera, jangan ditunda. Jadi kapanpun kita berbuat salah, di saat itulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tentang memang kadang-kadang ada orang yang sulit dinasihati. Kadang-kadang kalau dinasihati, jawabannya urus saja dirimu sendiri. Biar kamu aja yang masuk surga. Emangnya kamu udah tahu kamu masuk surga, saya enggak. Ya, itulah alasan yang paling kuat yang dikemukakan oleh orang yang enggan beribadah kepada Allah. Meskipun sebenarnya orang yang beriman itu tidak boleh memandang orang lain dengan ainul ihtiqar, tidak boleh memandang orang lain dengan pandangan yang penuh dengan kehinaan dan kerendahan.
Kadang-kadang kita merasa diri kita kan sering sholat, kita sudah baik lah, kita sudah soleh. Ketika kita melihat orang di jalanan, ketika kita melihat orang di luar sana yang masih doyan dengan maksiatnya, jarang sholatnya, kadang-kadang terbesit di dalam pikiran kita anggapan dan perasaan bahwa kita lebih baik dari orang itu, sehingga kita memandang orang itu dengan pandangan yang rendah. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tidak boleh kita memandang ahli maksiat dengan pandangan yang rendah. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah dan dia lebih baik. Tapi kewajiban kita tidak membiarkan dia dalam keadaan berbuat dosa. Kewajiban kita adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kita punya kewajiban untuk dakwah, dan esensi dakwah itu adalah menyuruh dan mengajak untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan dosa. Maka manusia yang terburuk itu adalah orang yang ketika dinasihati, ketika dikasih tahu, dia justru mengatakan, urus saja dirimu sendiri, biar kamu saja yang masuk surga. Ya. Ini memang tantangan di dalam dakwah. Dakwah itu sesuatu yang berat, karena itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, jalan dakwah dan jihad. Tapi kita wajib untuk berdakwah kepada siapapun, mulai dari lingkup yang terdekat dengan kita, mulai dari keluarga kita. Ajak anak istri kita untuk menutup aurat, untuk sholat, untuk ngaji, ya, baca Quran, berzikir kepada Allah, dan seterusnya. Ya. Memang itu adalah tantangan yang dihadapi di jalan dakwah, dan dakwah itu memang tidak mudah. Mesti kita istiqamah di atas jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetap jangan berputus asa ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi yang terakhir apa Pak? Lupa saya. Orang munafik, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang munafik itu berada di kerak neraka. Orang-orang munafik berada di kerak neraka. Ya. Orang munafik itu di dalam neraka kekal atau tidak, Pak? Orang munafik itu kekal di neraka atau tidak? Orang kafir, orang musyrik kekal di neraka, jelas, no debat itu. Orang munafik kekal di neraka apa tidak? Orang kafir, orang munafik kekal di neraka. Tadi yang ditanyakan berarti orang yang bohong kekal di neraka dong. Karena Nabi mengatakan ayatul munafik salas. Ciri orang-orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara suka bohong. Ya. Idza wa'ada ikhtalafa. Kalau berjanji suka ingkari, tidak dipenuhi janjinya, janji bohong. Ya. Jambu, janji busuk. Janji palsu, janji. Biasanya orang janji itu orang ada maunya, Pak, supaya dipilih, janji. Jadi ketua RW, jadi ketua RT, jadi Pak Lurah, janji itu. Ya. Sehingga ada slogan, teruslah berbuat baik hingga kamu dianggap sebagai caleg. Kan baik semua yang diperlihatkan. Itu ungkapan orang. Kalau berjanji diingkari. Idza tumina khana, kalau diberi amanah maka dia berkhianat, tidak menjalankan tupoksinya dengan benar. Nah, berarti orang bohong kalau bicara kekal di neraka. Tanda-tanda munafik di dalam hadis ini adalah nifak asghar. Jadi kalau kita bahas tentang kitab tauhid, munafik itu ada dua level. Ada munafik asghar, ada munafik akbar. Ada nifak kecil, ada nifak besar. Nah, munafik kecil itu malas salat subuh, malas salat isya. Itu kan salat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh dan isya. Bicara suka bohong, itu munafik kecil. Yang dimaksud dengan munafik yang kekal di neraka itu adalah nifak akbar, munafik yang besar. Nifak akbar itu apa dia? Nifak akbar itu artinya adamul iman. Ya. Munafik itu muslim atau tidak? Muslim. Tapi kenapa dia di dalam neraka? Kekal lagi tidak masuk surga, karena syarat masuk surga itu adalah mukmin. Muslim dengan mukmin tingkatannya
berbeda. Kalau muslim itu orang yang bersyahadat. Siapapun yang bersyahadat maka dia muslim, meskipun hanya di KTP saja. Tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, muslim dia. Selama dia tidak berbuat syirik, menganggap Allah itu esa, dia muslim. Nah, lawan daripada muslim, orang yang tidak bersyahadat, orang yang mensekutukan Allah, itu namanya kafir. Nah, munafik itu di mana? Munafik itu lawannya mukmin. Orang muslim belum tentu dia mukmin, tapi kalau dia mukmin pasti dia muslim. Nah, orang munafik itu adamul iman, sebenarnya orang yang tidak memiliki keimanan. Dia tampakkan keislamannya sementara dalam hatinya tidak. Itu namanya orang munafik. Makanya kenapa dia kekal di dalam neraka? Munafik nifak akbar itu karena dia sebenarnya tidak memiliki iman. Ya, imannya telah lenyap di dalam hatinya. Kalau munafik asghar itu sama dengan orang fasik, pelaku dosa biasa, pelaku dosa besar, orang muslim dia. Jadi makanya orang munafik itu berada di dalam neraka kekal selama-lamanya kalau dia nifak akbar. Jadi kalau orang bicara suka bohong, ya bukan nifak akbar, tapi munafik asghar. Segeralah dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Cukup kali. Ibu mungkin ada yang ingin bertanya? Dari ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, sepertinya ibu-ibu sudah paham Ustaz, insyaallah ya. Baik. Alhamdulillah. Dipersilakan Ustaz untuk doa kalau mungkin tidak ada lagi bertanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah selesai melaksanakan kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tentang materi tazkiyatun nafs berbekal untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz dipersilakan untuk menutup doa. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya insya Allah taala. Mudah-mudahan Allah ridhoi setiap langkah dan aktivitas dalam kehidupan kita. Allah ridhoi diri kita, Allah ridhoi keluarga kita, Allah ridhoi lingkungan kita, Allah ridhoi negeri kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya siapapun dia, pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada saatnya untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma taqabbal syuhada'ahum washfi maradahum warham mautahum ya arhamar rahimin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma alaika bil yahudil zalimin. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.